Yang kelima surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ini yang dikaitkan dengan orang beriman, tapi semua manusia. Ya, termasuk di dalamnya agar kita mengambil pelajaran dari 4 surat sebelumnya. Di dalam surat Al-Hujurat, orang beriman disuruh menjauhi bentuk banyak prasangka. Banyak prasangka yang tidak mendasar, tidak ada dasarnya, tidak ada petunjuknya. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ini diberikan gambaran tafsir yang menarik oleh para ulama tafsir. Hai orang-orang yang beriman, kalau sudah panggilan dengan orang-orang beriman seperti perintah puasa, bahwa Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Dengan kasih sayangnya itu lakukan yang disebutkan di bawah ini. Ya, itu. Yang pertama, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan. Prasangka itu curiga, bentuk kecurigaan. Curiga pada istri, curiga pada anak. Tidak boleh. Istri curiga pada suami. Suaminya habis dari ke toko kitab lalu atau ke masjid gesek-gesek minyak wangi, dicurigai sama istrinya. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana fi hayatina sakinatan mawaddatan wa rahmatan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jemaah pengajian rutin kajian Tazkiyatun Nafas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan intinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dalam kehidupan kita, dan semoga nikmat ini selalu melekat sampai akhir hayat hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pertama-tama saya sampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aizin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan menjadi amal soleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dikembalikan menjadi orang yang senantiasa aidin, kembali kepada Allah, taqarrub ilallah, wal faizin, orang yang memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada malam hari ini, saya akan membahas tentang prasangka. Sering kita dalam kehidupan kita membahas tentang prasangka. Apa itu prasangka? Prasangka adalah pandangan atau pengakuan kita terhadap sesuatu dalam kehidupan kita yang belum tentu benar kebenarannya. An-nadhar bila dalilin fil waqi.
pandangan-pandangan kita, yang pandangan kita itu biduni dalil, tanpa bukti, sehingga prasangka yang sering diungkap oleh Al-Quran pada 6 tempat, 6 surat yang berdasarkan hasil kajian saya ini tadi pada luhur sampai pada asar saya belajar dulu ya, mengkaji tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kita lihat 6 ayat ini, 6 surat ini, bagaimana Al-Quran berbicara tentang prasangka. Karena kecenderungan manusia punya prasangka ya. Di dalam riwayat hadis itu dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama hadis tentang don. Nanti yang hadis yang kedua yang setelah saya membahas tentang ayat-ayat ini, berbicara tentang prasangka dalam Al-Quran atau hadis itu ada 2 kata yang cenderung melekat dalam jiwa kita, yaitu ad-dhannu atau dhannu ya. Ad-dhannu, prasangka. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, hadis ini hadis muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wad-dhanna ya. Hati-hatilah oleh kalian tentang apa? Prasangka. Prasangka ini dua-duanya harus dihati-hati, baik yang baik maupun yang jelek. Yang baik pun akan menimbulkan harus menjaga kepada kita hati-hati, karena bila dalil tanpa petunjuk, fa inna dhanna, karena prasangka itu akdabul hadis ya, sedusta-dustanya pembicaraan. Jadi pembicaraan seorang itu karena ada pandangan. Lisan seseorang mengatakan sesuatu tanpa bukti, maka itu dasarnya dhon, prasangka. Di dalam hadis ini kita disuruh menghindari prasangka. Lalu yang kedua, prasangka itu akdabul hadis, kedustaan yang paling, kebohongan yang paling akdab, yang paling bohong. Nanti hadis yang kedua saya bawakan di akhir setelah kita melihat ayat-ayatnya. Yang pertama surat An-Nisa. Surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat yang ayat yang ke-157. Ini berkaitan dengan apa yang terjadi penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Ya. Islam mengajarkan bahwa apa yang disalib itu bukan Nabiullah Isa, tetapi orang-orang yang mengikuti kehidupan ketika itu melihat itu Isa, padahal tidak benar. Sama di dunia media sosial, kita tidak tahu ya, kiriman-kiriman di media sosial itu mana yang benar. Maka kita tidak boleh terpancing oleh dhon, prasangka-prasangka itu. Itu yang harus kita jaga. Di dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan
wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi sakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhanni wa ma qataluhu yakina. Ini kejadian ini empiris, nyata. Jadi Quran itu bicara sesuatu yang nyata di dalam kehidupan. Sama dengan dunia pemilu yang sudah lewat, kan nyata terjadi. Kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, sudah lewatkan. Tidak usah menjadi prasangka-prasangka yang sekarang beredar di dunia media sosial. Tidak usah diyakini. Terjemahan ayat ini, dan karena ucapan mereka, ucapan itu muncul dari pandangan seseorang. Mereka juga begitu. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putranya Maryam, Rasulnya Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan. Maka itu kalau Quran di awal itu kan dalikal kitabu la raiba fi. Yang kedua, prasangka yang kedua yang tidak boleh menjadi keyakinan prasangka itu adalah kata raibun. Nanti hadis yang kedua saya bawakan hadis yang kedua. Jadi semua informasi Al-Quran itu tidak boleh menjadi keraguan, tidak boleh menjadi prasangka yang menjadi keraguan, raib. Termasuk ketika kita tidak tahu apa yang hilang di rumah kita, walaupun itu ada istri dan anak kita. Jangan dituduhkan pada istri dan anak kita. Karena kalau dituduhkan hal yang tidak pasti itu, afsadahum dalam hadis itu. Afsadahum. Maka mereka, istri dan anak-anak kita akan rusak. Rusak itu apa? Panjenengan dengan istri dan anak akan tengkar. Itu yang dimaksud rusak. Jadi hadis Nabi dan ayat itu mengajarkan dunia empiris, nyata. Maka itu Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Tidak main-main Al-Quran itu. Dan keyakinan tentang Al-Quran ini harus kita bawa sampai akhir hayat hidup kita. Tidak hanya Al-Quran itu hidup di bulan Ramadan. Tidak. Dinyatakan lagi sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa itu benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuhnya itu, tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mereka mengikuti prasangka belaka. Jadi persangkaan itu ya pandangan-pandangan, pendapat-pendapat mereka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Padahal mereka melihat seperti Isa. Inilah pelajaran kita tentang tazkiyah. Yang pertama, kita harus menghilangkan bentuk-bentuk prasangka. Surat An-Nisa itu hanya ada satu yang menyebut tentang atom. Yang kedua surat Al-An'am. Ini ada dua ayat. Yang pertama ayat yang ke-116, yang kedua 148.
Yang mencatat nanti bisa mutolaah kembali, mengkaji kembali. Yang di ayat 116 Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan begini. Wa in tuti aktsaro man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, ya, ini kita diajarkan oleh Al-Quran untuk punya pendirian, pegangan, pandangan. Jangan ikut-ikut arus. Ya. Niscaya mereka akan menyesatkan kamu. Jadi orang kebanyakan itu belum tentu benar. Tapi kalau Quran dan hadis benar. Ya. Menyesatkan apa? Dari jalannya Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi prasangka-prasangka itu harus kita hindari, karena itu ada pada jiwa kita. Gimana agar kita bisa terhindar? Ya dekat dengan Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi, dekat dengan agama, belajar agama. Di ayat 148, sayaqulul ladina asyraku law sya'allahu ma asyraqna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin wa tukhriju lahu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Ini bentuk salah satu prasangka itu kita berandai-andai dalam hidup. Jangan berandai-andai. Jangan banyak angan-angan. Lakukan. Kalau sekarang kita harus ke masjid, ke masjid. Ya, kalau sekarang kita lagi lemah iman dan harus baca Al-Quran, dzikir, ya baca Al-Quran dan dzikir untuk memperkuat iman. Demikian pula lah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengempukannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Ya. Dan persangkaan itu berangkat dari jiwa. Yang jiwa itu akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Itu dalam surat Al-An'am 116 dan 148. Di surat yang ketiga, yaitu surat Yunus, ini juga ada dua tempat, yaitu ayat yang ke-36 dan 66. Ayat yang ke-36 wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Jadi ini ayat Al-Quran ini bicara tentang, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Ya. Termasuk ilmu kedokteran itu, diagnosa itu kira-kira, ilmu kira-kira. Ilmu kira-kira belum pasti. Kalau panjenengan mau pasti itu buah itu, buah-buahan yang ada dari tanaman rumah kita atau dari kebun atau yang ada di pasar atau tukang buah, kita beli. Seminggu berapa kali kita makan buah. Kurangi obat-obat zat kimia. Kurangi.
Makanan yang dari bumi itulah yang akan menyehatkan kita. Singkong, ubi, itu justru akan menyehatkan kita. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Jadi ilmu manusia itu kebanyakan persangkaan. Cuma bedanya ada yang diuji, ada yang tidak teruji. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak perlu diuji lagi, karena dia wahyu dan sudah dinyatakan oleh Allah. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Tidaklah diturunkan Al-Quran itu kecuali untuk syifa. Ya. Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Al-Kabir itu menjelaskan bahwa sifat yang sifatnya fisik dan non fisik. Jadi juga menyehatkan yang fisik. Di surat Yunus ini ayat yang ke-36, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'un. Ya, ini kaidah ini. Sesungguhnya persangkaan itu, prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Tidak berguna untuk sampai kebenaran. Sesungguhnya Allah, innallaha alimun bima yaf'alun. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di ayat yang ke-66, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Wa may yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Diingatkan oleh Allah, sesungguhnya kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kalau ada WA yang tidak jelas, tidak usah takut. Pasrahkan kepada Allah. Kita jalankan ibadah dengan baik. Allah akan melindungi hamba-hambanya. Mereka mau makar seperti apa, makar Allah lebih kuat. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Dan mereka hanyalah menduga-duga, diagnosa. Itu surat Yunus ayat 36 dan 66. Kita masuk surat Al-Ahzab. Di surat Yunus bahwa prasangka itu tidak akan sampai kepada kebenaran. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-10. Ijja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idraghatil absaru wa baghalatil qulubu al-hanajira wa tadunnuna billahi dununa. Ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, orang atas dan orang bawah, rakyat biasa datang kepada kita, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Menghadapi kehidupan, kadang kita berprasangka Allah kejam. Ini gambaran dari surat Al-Ahzab ayat 10. Ya, kalau kita diuji oleh Allah, banyak istighfar.
Perbanyak istighfar. Sebanyak-banyaknya, tidak ada batasnya. Seluas-luasnya. Ya. Yang kelima surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Nah, ini yang dikaitkan dengan orang beriman. Tadi semua manusia. Ya, termasuk di dalamnya agar kita mengambil pelajaran dari 4 surat sebelumnya. Di dalam surat Al-Hujurat, orang beriman disuruh menjauhi bentuk banyak prasangka. Banyak prasangka. Prasangka yang tidak mendasar. Tidak ada dasarnya, tidak ada petunjuknya. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ini diberikan gambaran tafsir yang menarik ya, oleh para ulama tafsir. Hai orang-orang yang beriman, kalau sudah panggilan dengan orang-orang beriman seperti perintah puasa, bahwa Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Dengan kasih sayangnya itu lakukan yang disebutkan di bawah ini. Ya, itu. Yang pertama, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan. Prasangka itu curiga, bentuk kecurigaan. Curiga pada istri, curiga pada anak. Tidak boleh. Istri curiga pada suami. Suaminya habis dari ke toko kitab lalu atau ke masjid gesek-gesek minyak wangi, dicurigai sama istrinya. Jangan Bu ya. Karena sebagian dari prasangka itu ismun, dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, tajassasu. Karena dari prasangka itu muncul mencari-cari keburukan. Kok iso wangi ya? Dari mana? Cari keburukannya. Padahal habis dari masjid gosok-gosok minyak wangi yang ada di masjid, dicurigai sama istri. Lalu janganlah menggunjing, saling menggunjing, cerita pada tetangganya satu dengan yang lainnya. Adakah seorang di antara kamu yang akan suka memakan daging saudaranya? Ini perumpamaan. Kalau sudah saling curiga, saling mencari keburukan, menggunjing, itu diibaratkan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah mereka merasa jijik kepadanya, dan obatnya adalah bertakwa. Bertakwa, obatnya tidak ada lain kecuali bertakwa. Salah satu contoh bertakwa kalau kita marah, ya istighfar. Nggak bisa istighfar, sholat. Nggak bisa sholat, minum air putih. Minum air putih itu ada di hadis Nabi SAW. Jangan diguyur air. Obatnya bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini surat Al-Hujurat ya, penting bagi kita semua. Yang berikutnya terakhir surat An-Najm. Ya, surat An-Najm ya, agar kehidupan kita indah, ini kita perhatikan 2 ayat, yaitu ayat 23 dan 28. Di ayat yang ke-23, in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa anfus. Ya,
Dari sinilah kita tahu bahwa prasangka itu berasal dari jiwa kita. Jiwa kita itu terpancing dari apa? Dari apa yang kita lihat, kita dengar. Maka itu ini pendengaran dan penglihatan kita harus kita jaga. Ya. Terutama ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang lain cerita tentang keluarganya, tinggalkan saja, pamit, tidak usah dengar. Walaqad ja'akum mir rabbikum huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu. Ini kisah tentang Lata Uzza, pemberian nama terhadap apa yang disembah. Termasuk nama-nama setan dalam kehidupan kita. Ya, ada tuyul, ada gondoruo, ada pocong. Itu nama-nama setan yang diberi oleh manusia. Ya. Kalau ada bolongannya di belakang, ya gondoruo. Kalau yang sering ngambil uang anak kecil, tuyul. Ya, insyaallah. Ya, itulah cerdasnya manusia. Dan itu juga prasangka. Prasangka itu bukan ilmu. Itu prasangka. Nama-nama gitu, gondoruo, dedemit yang lainnya itu dinamakan berdasarkan prasangka. Ini surat An-Najm ayat 23. Ya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan untuk menyembahnya atau takut terhadap nama-nama setan itu. Ya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan. Memberi nama Lata, Uzza. Ya. Itu berdasarkan prasangka aja. Dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Ya, Nabi dan Rasul yang telah membawa petunjuk. Ya. Ayat yang ke-28. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Ini diingatkan lagi dalam surat An-Najm ayat 28. Dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka. Ya, sedang sesungguhnya prasangka itu tidaklah berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Ya. Jadi kalau di rumah tangga ada anak dan istri, ya, ada keluarga yang lain, maka jangan didasarkan pada prasangka. Begitu juga dengan pendidik kepada anak didiknya. Jangan dicurigai terus anak didiknya. Kasihan, mereka sudah bayar sekolah, ya. Jangan dilukai dengan dicurigai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hadis yang kedua? Hadis kedua ini lebih dahsyat daripada hadis yang menyebutkan tentang Ad-Don Ismun, ya. Hadis dari Muawiyah. Beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innaka idza taba'ta ar-raibata fin nasi afsadathum. Au qala fa inni la attabi ar-raibata fihim fa afsidahum. Rawahu Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya dan juga dalam kitab Adabul Mufrad. Makna hadis ini dijelaskan oleh para ahli hadis, maknanya ini. Idan tahammat nasa wajahartum bisu'id dhanni fihim addahum dzalika ila irtikabi ma dhanna bihim fa fasadu. Penjelasannya begini. Jika di antara kalian, ya,
menjatuhkan ya, atau menyatakan ar-riba ya, prasangka ya, ya, finnas dalam kehidupan manusia, maka kehidupan itu afsadathum, akan rusak kehidupan itu. Coba lihat WA tentang negara kita, betapa banyak orang takut ya, khawatir, nggak tahu siapa yang banyak mengirim WA itu. Akhirnya kaum muslimin tidak fokus ibadah. Sudah, negara ini sudah ada yang ngurus, pemerintah pusat. Kita menjaga lingkungan saja, lingkungan yang dekat kita punya kewajiban. Tetangga kita perhatikan siapa orang. Itu kewajiban kita. Dan hak muslim kepada muslim yang lain adalah menjaga tetangganya. Kalaulah kita tidak punya kewajiban, maka kehidupan kaum muslimin akan rusak. Kalau kita sampai menjatuhkan prasangka, contoh saja tadi saya sebutkan dalam keluarga, kalau kita jatuhkan prasangka pada anak dan istri kita yang belum tentu benar, misalnya ada kehilangan sesuatu di rumah kita, maka anak dan istri kita akan rame, tengkar. Itulah yang dinamakan afsadahum, rusaknya rumah tangga. Ini penting agar kita sama-sama menjaga keluarga, menjaga masyarakat. Dan ini juga bagian dari tazkiyatun nafs kita, bahwa yang namanya prasangka harus kita hindari, termasuk prasangka buruk yang paling buruk, prasangka-prasangka yang tidak ada dasarnya. Maka itu ditekankan kita untuk belajar ilmu agar tidak banyak prasangka dalam hidup ini. Seperti tadi umatnya Nabi Isa sampai sekarang meyakini bahwa Isa yang disalib, yang disalib itu, yang dijadikan Tuhan, padahal tidak. Dan banyak orang-orang di kaum muslimin yang memahami agama dengan prasangka. Saking hebatnya prasangka itu, dia meyakini bahwa ruhnya baginda Rasulullah ada di Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ruhnya baginda ya ada di alam ruh. Dan itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya aja bersalawat untuk baginda Rasulullah. Kita lalu orang beriman disuruh juga bersalawat. Shollu wa sallimu taslima. Demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, monggo ganti. Salah satu pekerjaan saya itu adalah rajasusus. Jadi di komite etik itu salah satunya adalah memeriksakan pada staf apakah ini layak atau tidak untuk naik jabatan, naik pangkat, termasuk menduduki jabatan. Nah, itu 360 derajat Ustaz.
Ya, didasarkan pada bukti-bukti kinerja, ya. Jangan berdasarkan prasangka. Orang kerja masuk jam berapa sampai jam berapa, dilihat ada CCTV dia kerja bagaimana. Dan yang paling utama itu takwanya diperhatikan. Karena seorang beriman dan orang yang bertakwa itu dia lebih utama daripada orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Kesalahan orang beriman dan bertakwa itu masih bisa dinasehati, masih bisa diberi arahan daripada orang yang tidak beriman. Yang ibu gunakan adalah aturan, bukan prasangka. Aturan yang sudah disepakati itulah yang dijalankan, dan itu bukan tajassus dan bukan prasangka. Kan biasanya penilaian terukur, ya. Harus terukur, ya. Lalu juga ya dapat diamati, kan begitu. Ya, pekerjaannya kan bisa diamati. Ya. Supervisornya bisa melihat dia kerja, hasil kerjanya ini. Maka itu bukan tajassus. Kalaupun ada hal-hal yang tidak ada buktinya, maka harus dibuatkan format buktinya untuk pegawai yang bisa dinilai. Sama dengan penilaian anak-anak kita yang mengerjakan sholat, rukunya sudah dipotret sama gurunya, oh ya bagus, rukunya sudah sesuai, dibiasakan. Sujudnya bagaimana yang baik, difoto, ini anak ini buktinya. Ya. Begitu juga dengan dunia kerja ibu. Hindari prasangka. Ya. Karena prasangka dzon, ya. Apalagi riba. Ya. Riba itu sudah jatuh kepada keyakinan benar kamu yang melakukan, padahal buktinya tidak ada. Kalau ada buktinya dia bukan tidak jatuh riba. Riba itu prasangka yang sudah menjatuh kepada keyakinan. Jadi itu ya. Ya terus kalau mau menilai seseorang, saya biasanya di pekan final itu saya banyak sholat sunat. Karena selain melihat pekerjaan mahasiswa, saya juga harus tahu real anak ini, mahasiswa ini. Ya, nun sewu kadang ya tampak anak ini, oh kelihatan dari ininya sudah baik, sopan, santun. Saya hanya menilai itu. Ya. Kalau cuma kecerdasan, dia bisa belajar terus. Ya, tapi sopan, santun, ya, adab. Istilahnya adab itu yang bisa dididikkan, perilaku yang dididikkan. Kalau akhlak itu harus dengan ubudiyah. Akhlak itu tidak bisa dalam dunia pendidikan, dia harus dengan ubudiyah. Maka itu Nabi mengajarkan akhlak. Imam Bukhari ada kitab Adabul Mufrad, itu termasuk hadis tadi itu dalam kitab Adabul Mufradnya Imam Bukhari, supaya kita punya adab pada istri dan anak. Prasangka itu yang paling sederhana. Juga kita agar tidak menimbulkan prasangka pada para pemimpin kita. Apa benar pemimpin kita itu jelek benar seperti yang medsos beredar itu? Apa benar? Belum tentu. Kita tidak tahu. Daripada ngurusi informasi yang begitu, mendingan baca Quran, dapat pahala. Kalau kita meyakini itu, tambah kacau kehidupan kita, malah tambah takut. Padahal takut hanya pada Allah Subhanahu. Kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Monggo
Nggih, monggo Pak Haji. Sambil saya minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi itu bahwa kita itu harus mempunyai suatu prinsip. Iya. Karena kita tidak boleh mengikuti sebagian orang, kebanyakan orang. Iya. Iya. Nah, sekarang itu kan gini, di masyarakat itu berlaku sebuah pernyataan, demikian kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah itu benar kalau dewi. Tapi bener ngomong kayak itu yang harus kita pakai. Kan itu sekarang itu. Iya Pak, sekarang kita seperti itu kebanyakan. Jadi kalau kita punya bener itu seperti ini. Nah, itu namanya pembenaran kalau itu sendiri. Iya. Tapi kalau sudah kebenaran itu adalah milik orang banyak. Kebenaran yang hak itu adalah Quran dan Sunnah. Nah, tapi kan yang orang-orang itu kan tidak melihat seperti itu. Iya. Kebanyakan mereka itu masih kekeh Iya. bahwa kebenaran milik orang banyak itu belum tentu berdasarkan Al-Quran. Tapi mereka itu juga kadang pokoknya benar itu kode ngomong kayak itu benar. Tapi yang kebenaran itu kode dewi. Nah itu kalau penjelasan. Terima kasih. Iya. Jadi yang namanya kebenaran itu kan kadang apa yang ada di tengah masyarakat, apakah ada bukti atau tidak ada bukti. Sama dengan tadi masyarakat umatnya Nabi Isa, dia yakin sendiri, semua orang menyatakan, tapi Quran menyatakan tidak. Quran dan di kitab-kitab Injil itu juga sama dengan Quran. Dinyatakan bahwa itu syibha, yang mirip dengan Isa, yang dikejar-kejar itu. Apa kebenaran masyarakat ketika Nabi Isa di situ benar dia? Kan tidak. Informasinya Al-Quran tidak benar. Apa jenengan akan membenarkan yang disalib itu Isa? Karena orang sekarang juga semua Kristiani itu. Apa mau ikut itu? Jangan. Keimanan kita kepada Isa tidak seperti orang Kristen sekarang. Gitu. Kan itu ada ujinya, Pak. Masyarakat di zaman Nabi Isa kan begitu. Yang dibuktikan oleh Al-Quran, dibunyikan dalam Al-Quran. Apa menjadi kebenaran masyarakat itu ketika itu? Tidak. Ketika Rom ditaklukkan, Quran sudah bicara kepada baginda. Walaupun belum terjadi, tapi terjadi di Khalifah Umar bin Khattab. Romawi ditaklukkan. Masa Abu Bakar masih konsolidasi kaum muslimin. Di masa Umar baru terjadi penaklukan Bizantium dan Romawi. Sekarang Eropa tidak dikuasai kaum muslimin. Apa salah Qur'annya? Tidak. Golabatir Rum itu terjadi di masanya Khalifah Umar radhiyallahu. Bapak akan mengikuti kebenaran sekarang apa kebenaran Al-Quran? Itu Pak masalahnya. Dzalikal kitabu la raiba. Kalau kebenaran yang terjadi di masyarakat kita biasa saja Pak. Biasa saja, bukan hal yang harus kita unggulkan. Sekarang nun sewu, presiden terpilih. Bagaimana masyarakat menilai? Macam-macam. Kan begitu. Semua kan prasangka muncul. Kebenarannya gimana? Kita serahkan pada Yang Maha Kuasa nanti di yaumul akhir. Kan begitu Pak ya. Itu masalahnya. Saya tidak bisa memastikan
pemerintah nanti itu menang dengan kecurangan atau tidak, nggak tahu. Saya nggak punya informasinya kok. Walaupun jatuh di MK misalnya, apa Bapak yakin mereka melakukan kecurangan dengan benar? Nggak tahu, saya nggak pasti. Kalau saya jatuhkan tuduhan prasangka saya, maka akan rusak kaum muslimin sekarang. Maka janganlah jatuhkan prasangka itu. Kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Begitu juga dengan keluarga kita. Panjenengan dengan istri kan kadang tengkar dikit gara-gara ada uang yang hilang. Cuma 100.000 hilang. Rame apa tidak Pak? Uang 100.000 di keluarga. Mau nyalahkan anak, mau nyalahkan istri, tengkar. Itu hadis itu membicarakan afsadahum. Kalau jatuh prasangka itu dituduhkan kepada istri atau anak, rusak istri dan anak kita. Begitu juga dengan masyarakat kita. RT curiga dengan warganya, RW curiga dengan warganya. Curiga, prasangka. Kalau mau nangkap satu pasang sejoli yang mesum misalnya, kan harus ada bukti, saksi. Harus ada saksi dalam Islam. Gak bisa Pak RT menangkap sendiri, gak bisa dong. Dia harus bawa saksi yang menyatakan bukti, begitu. Nah maka itu kita terus dekat dengan agama, karena dengan agama inilah kita terhindar dari prasangka-prasangka yang tidak baik, ya, dan juga menjauh dari prasangka-prasangka yang tidak tahu kebenarannya. Itu Islam hanya ingin mengajarkan kepada kita, jangan timbulkan prasangka yang kita tidak punya ilmunya. Jangan muncul pertikaian di kaum muslimin gara-gara prasangka itu. Itulah yang harusnya kita membersihkan jiwa kita, menjauhi dari don dan roibah, prasangka yang akhirnya menjadi keyakinan kita. Masih bisa kok kita memperbaiki kaum muslimin di Indonesia. Dengan kondisi pemimpin yang seperti apapun, kita masih bisa. Kaum muslimin di satu wilayah tetap menjaga ketakwaannya kepada Allah, masih bisa. Terus meningkatkan sholat lailnya walaupun Ramadan sudah selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.